Halo teman-teman semua, seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan nge-review BMW E90 tipe 320i yang trim bisnis. Ya, trim bisnis. Dan yang ini tahun 2010 jadi LCI, warnanya yang warna merah, jadi warnanya jarang nih. Dan seperti biasa, kita ngecek bodi dulu ya. Kalau untuk BMW tahun segini sih sebetulnya bodi kagak masalah. Bodi itu nggak mungkin keropos, yang penting catnya bagus. Tapi yang teman-teman harus dan wajib lihat adalah karet-karet kaca, khususnya yang bagian depan nih. Ini penyakit BMW dari zaman kapan nggak tahu, tapi karet-karet kaca kayak gini nih, ini wajib dalam kondisi bagus. Kenapa harus bagus? Karena kalau kondisinya jelek, maka pas hujan akan rembes air, dan nanti airnya itu masuk ke ecu dan ya akan merembet kemana-mana. Drama-drama teman-teman tentang mobil BMW ini akan segera dimulai di bagian situ. Langsung aja kita masuk ke interior. Nah, ini interiornya yang LCI. Nah, kondisinya bagus, AC di belakang. Dan untuk yang ini head unitnya udah diubah ya, jadi bukan yang standaran BMW lagi. Dan sebelum kita starter mobil, kita buka dulu engine bay-nya. Nah, ini adalah mesin N46B20. Dan salah satu penyakit dari N46 yang teman-teman mesti waspadai adalah gasket seperti ini. Bagian valve cover head ini nih, kayak teman-teman lihat, ini kering, nggak ada rembes. Nah tuh, kenapa valve cover head biasanya rembes? Karena N46 itu kalau di tipe-tipe sebelumnya temperaturnya berada di 105-an derajat ya teman-teman, jadi hitungannya sangat panas untuk mobil. Dan biasanya itu yang bikin gasket-gasketnya jadi nggak tahan. Tapi untuk E90 dan facelift, setahu saya temperaturnya udah turun di 85-90 derajat. Jadi biasanya mesin N46 ini relatif lebih aman untuk tipe N46. Dan untuk BMW, ya namanya BMW, kita harus perhatiin radiator ya. Ini adalah thermostat housingnya. Dan teman-teman cek tuh sampai ke ujung-ujung situ, apakah ada rembes oli atau enggak. Sorry, bukan rembes oli, rembes coolant. Kalau ada bekas-bekas coolant, nah thermostat saran saya langsung ganti aja. Cuman kalau teman-teman nanya saya, saran saya adalah langsung ganti thermostat, langsung ganti oil cooler yang di bagian sini, dan ganti matic cooler yang di bawah sini nih, ATF cooler. ATF cooler, thermostat, dan oil cooler ini adalah 3 hal vital yang saya rasa wajib langsung diganti ketika teman-teman membeli mobil, khususnya S90 ini. Kenapa? Karena 3 part itu hitungannya part murah, tapi drama-drama BMW kebanyakan dimulai dari ketiga part tersebut. Thermostat kalau bermasalah pasti bikin overheat, rata-rata orang udah tahu ya. Oil cooler, kalau oil cooler jebol, maka oli akan bercampur dengan air radiator. Oli kalau masuk air radiator nggak masalah, tapi kalau air radiator masuk ke oli dan ke dalam mesin,
berarti mesin teman-teman akan cepat jebol. Kenapa? Karena air itu bukan lubrikan. Sama halnya dengan ATF cooler di bawah situ. Kalau sampai oli matic kemasukan air radiator, ya hasilnya matic teman-teman jebol. Dan seperti teman-teman tahu, matic ini adalah matic 6 ZF6HP yang orang bilang rewel, tapi akan lebih rewel lagi kalau air sudah bercampur ke dalam matic, oli matic. Dan nanti teman-teman juga pastikan di sini coolantnya dalam kondisi bagus. Dan jangan lupa nih, kelihatan ya nih angkanya 140. Kalau teman-teman angkut mobil ini, tutup coolantnya wajib di angka 140 dan bukan 200. Kalau teman-teman pakai angka 200, ya udah siap-siap aja nih. Tutupnya nggak rilis pressure, pecahnya di selang-selang radiator atau di sambungan-sambungan radiator lainnya, dan teman-teman akan bermasalah dengan masalah overheating. Ini power steering reservoir, cuman boleh pakai oli ATF, jadi ya gampang lah ngeceknya, tinggal cek aja, dibuka. Yang jadi masalah adalah oli mesin. Oli mesin itu teman-teman nggak bisa lihat kondisi olinya bagaimana karena nggak ada dipsticknya. Jadi satu-satunya cara ya dari tutup oli ini aja nih. Ya, kayak gini kondisi olinya relatif bagus, tapi kita nggak tahu level olinya seberapa sampai kita ngecek di instrumen cluster. Terus untuk yang mesin tipe ini, throttle bodinya udah full elektrik. Pastikan elektrikalnya dalam kondisi bagus, nggak ada sambung-sambungan nggak jelas atau getas, karena kita nggak tahu kondisi E90. Memang mobilnya usianya relatif muda, tapi ya kita jaga-jaga aja. Ini adalah pompa heater radiator, dan salah satu weak point dari cooling system dari BMW. Kalau misalnya heaternya belum di bypass dan pompa heater ini mati, maka kondisinya air radiator yang panas tidak akan terpompa ke dalam kabin. Jadi teman-teman coba aja nanti nyalain climate control AC-nya ke posisi panas, lihat AC-nya keluar panas atau enggak, dan dengerin pompa yang ini, pompa elektrik water heater ini ngorok atau enggak. Nah, terus untuk ngecek mekatronik, teman-teman harus ngolong dan lihat bagian-bagian sininya nih. Tuh, di bagian sela-selanya wajib nggak ada rembes-rembes oli matic ya teman-teman. Kalau ada rembes oli matic agak riskan, soalnya BMW ini nggak ada dipsticknya. Beda kalau Mercy yang 5G Tronic kan masih ada dipstick, tapi kalau BMW namanya oli matic tuh nggak ada yang namanya dipstick. Jadi memang pergantian oli maticnya harus selalu terjaga dan harus pastikan nggak ada rembes. Itu kunci untuk mekatronik. Nggak ada rembes, electrical bagus, radiator bagus, karena ATF coolernya nyambung ke radiator. Sekarang kita masuk ke interior dan instrumen. Nah, sekarang kita akan nge-review bagian dalam dan kita nyalain dulu mobilnya. Jadi sistemnya kayak kunci begitu, udah start stop engine, tekan pedal rem dan start. Kode-kodenya hilang ya, cuman ada lampu indikator tanda bohlam, ini nggak masalah sih. Nah teman-teman, pertama teman-teman tahan tombol yang ini sampai muncul angka 1, baru biarin, nanti teman-teman akan melihat ada angka seperti ini. Jumlahkan 5 angka terakhir, yaitu 2, 6, 4,
48, berarti totalnya 20. Setelah itu pakai tombol yang sama teman-teman masuk ke menu nomor 19. Setelah itu karena 5 angka tadi dijumlahin jadinya 20, kita masukin ke locknya ke angka 20. Nah, habis itu kita tahan lagi sampai masuk ke tes 7. Ini kondisinya sudah di unlock dan temperatur mesin ada di 65 derajat. Teman-teman bawa jalan dan pastikan temperaturnya ini nggak sampai 95 ke atas ya, karena kalau udah seperti itu kondisinya overheat. Terus teman-teman pindah ke tes 5. Kita balik lagi ke tes 5 untuk melihat voltase dari alternator. Oh sorry, bukan tes 5 tapi tes nomor 9. Nah, voltasenya kelihatan ada 14 volt dan ini berarti kondisi alternatornya bagus dan akinya bagus. Kenapa saya bilang akinya bagus? Karena di S90 ini hitungannya udah adaptif charging. Artinya kalau misalnya akinya ternyata udah kondisi jelek atau udah lama nggak diganti, voltase pengisiannya akan naik ke 14.6. Sedangkan aki yang baru itu voltase pengisiannya di 13.8 sampai 14 volt. Jadi dengan kondisi seperti ini bisa kita asumsi dengan aman bahwa akinya ini dalam kondisi bagus dan belum lama diganti. Jadi teman-teman nggak mikir terlalu banyak soal aki. Selanjutnya kayaknya nggak susah ya untuk mengecek BMW. Teman-teman bawa jalan aja seperti biasa dalam kondisi mesin dingin maupun panas. Perpindahan dari P, R, N, dan D harus mulus dan tidak menghentak. Dan teman-teman pastikan ketika menyetir mobil ini seluruh giginya kepake ya, dari 1 sampai 6 tanpa ada loncat. Mau naik gigi maupun downshift, turun gigi, tidak boleh ada yang loncat. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk cara singkat mengecek unit E90-320i. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di channel selanjutnya.